dari efisiensi waktu ya, karena kan selama ini sebetulnya aku tuh udah planning lama pengen pindah rumah, tapi karena papaku tuh sakit kan udah cukup lama Parkinson. Dan Parkinson tuh setahu aku penyakit yang emang belum bisa diobatin secara 100% bisa back to normal gitu. Nah sama mamaku kan juga udah tua, berdua gitu, jadi mau nggak mau menemani mereka, tapi sebetulnya planning untuk pindah tuh udah cukup lama gitu. Jadi karena kemarin itu aku habis operasi angkat rahim, ada momen-momen aku tuh kayak gampang capek gitu, pas rumahnya di suburb jauh gitu, jadi aku ngerasa kayaknya lebih efisien kalau ambil rumah yang atau ambil apartemen yang agak di tengah kota gitu. Jadi biar dekat dengan orang tua gitu ya kayak. Justru kemarin tuh deket sama mama papa, kan satu komplek perumahan kan gitu, makanya kemarin tuh banyak teman-teman kayak geng Menteri Ceria suka pernah kasih surprise ulang tahun, misalnya lo kalau berangkat ngantor berapa lama, berangkat kerja syuting berapa lama gitu. Pasti lumayan lama sih gitu, tapi karena apa reasonnya itu karena bertahan tuh karena orang tua, karena menemani mereka gitu. Cuma sekarang memberikan pengertian, excuse me, pelan-pelan, terus udah gitu akhirnya mama pelan-pelan bisa menerima, papa juga bisa menerima. Akhirnya kita membuat keputusan bulat untuk aku pindah ke apartemen di tengah kota gitu. Berarti untuk di apartemen itu memang akan tinggalkan sama Kamilani sendiri ya? Enggak, aku sama anak-anak. Iya, Iya, sama ya, tanpa mama papa. keluarga Iya. ya, tanpa Mm, orang tua. iya. Nah untuk rumah yang lamanya ini akan diapakan nih Kak rencananya? Planningnya sebenarnya kalau aku pengennya dijual. Nanti aku kan nggak pengen di apartemen selama-lamanya. Pengennya beli rumah yang lebih kecil tapi di tengah kota gitu. Cuma kalau orang Batak tuh punya kepercayaan, ayahku tuh punya kepercayaan kalau rumah yang pertama kali dibeli dari hasil kerja keras tuh adalah sebutannya rumah apalah gitu. Kalau orang Batak ya katanya nggak boleh. Kan dari rumah itu sudah menghasilkan rezeki berkat-berkat yang lain. Cuma kan ya gimana, kita kan butuh uang untuk beli rumah yang lain kan gitu. Coba nanti tergantung bagaimana keadaan financial. Kalau misalnya kan sekarang kan memang kita masih nyaman di apartemen dulu, tapi at some point pasti akan pindah ke rumah sih gitu. Oke, berarti untuk rumah yang lama memang rencananya akan dijual ya Kak ya? Iya, untuk rumah yang lama pengennya dijual nantinya, tapi kalau emang ada berkat dari Tuhan, kalau emang bisa di keep ya disewain, why not gitu. Berarti kalau untuk rencana untuk menyewakan juga ada untuk opsi lainnya selain dijual? Yes, kalau nanti uangnya mencukupkan, ada rezekinya, rumah pertama itu berarti akan di keep disewain, tapi kalau misalnya memang secara financial butuh untuk dijual, ya udah kita jual. Berapa lama sih Kak untuk membuat pertimbangan bahwa Kamilani ingin beli apartemen aja gitu? Berarti ada Oh, waktu berapa lama untuk pertimbangan semua? long way of thinking. Dan apa teman-teman yang deket tahu deh gitu ya bagaimana aku tuh berusaha banget untuk, karena teman-temanku banyak yang bilang lu tuh kenapa sih, maksudnya udah kerja pagi sore gitu misalnya, apa namanya, nge-MC lah apalah segala macam, kan uang sendiri bukan uang orang tua, kok kayaknya mau pindah tuh susah banget gitu, harus minta izin orang tua lama banget. Ya itu karena kalau uang memang kan uang kita sendiri, nggak ada bantuan dari orang tua ya gitu, tapi ya itu karena consider blessing mereka tuh adalah hal yang utama buat aku dan anak-anak. Jadi ya blessing itu akhirnya bisa keluar secara perlahan-lahan gitu. Karena kalau dipaksain aku langsung pindah bisa aja, cuma kan ntar mama ngambek. Kalau mama nggak kasih restu untuk aku pindah gitu, walaupun aku udah punya keluarga sendiri, kok rasanya kayaknya nggak apa ya, hati tuh kayaknya nggak damai sejahtera gitu. Jadi walaupun kemarin uangnya udah cukup, ya tetap itu nunggu nunggu restu dari mama papa gitu. Pernah ada ketakutan nggak nih Kak, kan sekarang rumah lama ada dan ada Iya. apartemen baru, berarti kan Kakak megang istilahnya dua properti ya, rumah dan apartemen. Pernah nggak ketakutan kayak nggak bisa manage-nya gitu? Enggak sih, karena kan ada orang, ada pegawai juga yang jaga, dan rumah yang lama masih ada kantor kan, kantor YouTube segala macam semua masih di sana. Pernah ada rencana nggak untuk bawa orang tua tinggal di apartemen yang Oh baru? udah, mau beliin rumah juga ke tengah kota udah. Nggak mau, orang tua tuh makin tua, mereka sangat prefer untuk staying in comfort zone ya. Artinya mereka udah senang di komplek itu, terus kakak-kakaknya, adik-adiknya juga di situ, dan mereka tuh pengennya udah di situ aja yang udah terbiasa gitu. Mereka kayaknya nggak bisa dengan perubahan yang drastis. Kalau kita anak-anak muda kan masih seneng gitu dengan perubahan kan. Boleh dong kan dikasih tahu kisaran harga apartemen barunya berapa harganya? Oh enggak sih, nggak terlalu mahal lah, yang terjangkau aja. Kan mungkin kemarin ada beberapa teman-teman kayak Luna, Ayu udah upload kan nggak terlalu gede juga.
1, 2, 3, 4 kamar ya sama Mbak gitu ya. Yang penting kalau buat aku justru memang jujur rumahku itu kan gede 400 meter. Menurut aku justru aku sekarang malah kalau pengen cari rumah pengennya agak kecil. Mungkin 200 deh udah cukup menurut aku karena anaknya cuma 2. Menurut aku semakin gede rumah, menurut aku ya ini pribadi, aku ngerasa kurang fungsional gitu loh. Kebanyakan space yang akhirnya juga nanti kalau nggak ada Mbak kita juga akan jadi kelabakan gitu. Nah aku ngerasa pas di apartemen kok dengan kayak 200 deh apartemenku ya. Aku tuh ngerasanya everything very functional. Mungkin karena sekarang banyak live TikTok kan jualan nih, itu kan orang pada kirim barang, itu agak agak ribet sih karena barang-barang jadi pada numpuk gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak ada itu basically menurut aku sangat pas sih gitu, nggak terlalu gede tuh menurut aku justru lebih nyaman gitu. Kenapa ada perubahan pola pikirnya seperti itu Kak? Kalau waktu dulu beli rumah yang gede, Iya. ini seperti apa gitu? Kalau dulu itu kan rumah pertama, sebenarnya aku tuh banyak yang nggak boleh disesali sih ya. Tapi saat itu kan memang masih sangat butuh bantuan dari mama untuk jaga anak-anak, karena kan baby, anak pertama Chloe, anak kedua Korek juga kan semua yang bantuin kan mama papa gitu opungnya. Aku juga kerja terus kan, jadi aku itu ngerasa di rumahku yang kemarin itu lebih banyak apa ya pendapat dan juga keinginan dari mamaku gitu. Oh ini gitu. Jadi sebenarnya aku tuh juga sebenarnya nggak pengen sebesar itu rumahnya gitu, pengennya mungkin lebih nggak kecil banget tapi maksudnya lebih ini deh, lebih mumpuni untuk aku yang cuma anaknya 2 orang doang dan sama Mbak gitu. Berarti kalau Kamela sendiri untuk rumah itu lebih prefer yang memang minimalis gitu atau yang Minimalis. I like minimalis house, iya. Jadi aku lebih suka minimalis. Terus juga aku sekarang sering kalau barang-barang tuh yang aku udah nggak pakai, dari mulai yang kayak misal barang-barang abis live yang dikasih sama klien itu kan numpuk banyak, aku kasih ke timku atau aku kasih ke saudara-saudaraku yang udah membutuhkan, terus baju-bajuku juga gitu. Jadi aku seneng tuh what you call it, apa sih sebutannya tuh kalau misalnya declutter. Aku senang declutter. Jadi kalau misalnya aku lagi di rumah nggak ngapa-ngapain, karena ngerasa kalau barang makin banyak tuh makin berat gitu loh. Ini perasaannya aja ya, kayak rumah tuh kayak rasanya berat. Jadi aku lebih senang setiap mungkin sebulan sekali aku tuh cek apa misalnya alat makeup yang paling banyak kalau perempuan kan, perfume juga aku kan mabok perfume kan banyak banget. Biasanya aku kasih-kasihin gitu. berarti rutin ya Kak, yang ngecek barang-barangnya tiap bulan itu pasti Iya. ada aja nih Kak? Iya, kalau aku declutter pasti harus sih karena aku nggak sanggup kalau ngeliat kayak barang numpuk, sepatu apa yang udah jarang kepake. Prinsip aku lebih baik dikasih orang jadi berkat daripada akhirnya rusak dimakan tikus, kalau aku gitu. Oke, ini aku mau bahas soal college yang kemarin baru graduation ya. Selamat Iya, ya Kak ya. thank you. Graduation college, gimana sih Kak rasanya ngelihat anak udah graduation kan sekarang dan mereka juga bertumbuh besar. Itu gimana Kak perasaan Kamela kemarin? Bersyukur banget pastinya ya, bersyukur banget sama Tuhan karena banyak cerita di balik itu juga gitu. Kayak Courage akhir-akhir ini anakku tuh lagi banyak kejadian kayak anakku memang dari kecil tuh ada asma, jadi dia tuh on off gitu, batuk. Mungkin kalau orang sekolah batuk itu cuma seminggu, kalau Courage tuh bisa sampai 3 minggu gitu. Nah ini kayak gini kan masih batuk-batuk dan dia tuh alergi batuknya. Jadi obat dinebu, diuap, di segala macam udah diusahakan gitu. Sampai kemarin sebenarnya pada saat dia lagi graduation juga itu banyak banget yang di skip nggak bisa masuk karena kalau lagi batuk tuh kadang-kadang untuk joget, lari, lompat tuh kita batasin banget, takutnya asmanya kambuh. Tapi di hari akhirnya dia bisa sehat, bisa ngedance. Terus lucu banget yang ditanya what you wanna be, dia bilang I wanna be a vlogger. So what is a vlogger, dia bisa nyebutin a vlogger is apa gitu dia bilang. Jadi sebenarnya dia tuh ngelihat mungkin maminya kan selama ini suka bikin konten dan segala macam. Jadi I was very happy sih gitu. Berarti persiapannya banyak ya kayak maksudnya untuk menjaga Courage karena ada penyakit bawaannya dia. Iya sih, maksudnya ya namanya juga cobaan ya Mbak. Aku ngerasanya bahwa ya Tuhan kasih berkat, kasih hal-hal yang baik dalam hidup ini. Tapi ini juga salah satu pokok doa aku yang ya mungkin mungkin hari ini belum dijawab sama Tuhan, tapi aku percaya pasti akan dijawab sama Tuhan gitu. Yang penting akunya tuh kadang-kadang kita sebagai orang tua kalau kita yang sakit mungkin masih bisa kita handle. Tapi kalau kayak anak gitu yang sakit kan tiap dia batuk tuh aku udah jantung udah deg-degan gitu loh. Jadi kadang-kadang aku kebawa karena aku masih harus kerja, kebawa stres, ninggalin dia gitu. Cuma ya percayalah pasti Tuhan kasih jalan keluar yang terbaik dan Tuhan pasti sembuhin Courage 100% gitu. Apa yang membuat Kamela ini akhirnya memasukkan Courage
college di TK, salah satu TK internasional. Iya. Sedangkan kalau Chloe kan dia homeschooling ya kak ya. Oh ya, Chloe kan homeschooling sebelumnya, tapi sekarang Chloe udah balik ke sekolah internasional. Udah balik lagi. Udah. Mau dikecilin nggak? Mas, minta kecilin boleh nggak bentar? Dia udah balik ke sekolah internasional. Jadi Courage juga akhirnya sekolahnya bareng sama kakaknya di sekolahnya. Gitu. Satu sekolah berarti kan. Iya, ke sekolah. Untuk prestasi Courage ini seperti apa? Ya, pretty good. Kemarin juga aku maksudnya nggak nyangka dia bisa confident, berani gitu. Apalagi kan kemarin ini banyak banget bolong-bolongnya, nggak masuk karena dia kemarin asma lah, inilah batuk lah segala macam gitu. Terus he was very confident, bisa dance, bisa apa segala macam. Gitu. Proses belajarnya sendiri kameranya juga seperti apa? Kameranya mendampingi langsung atau? Ada guru les, ada tutor, tapi aku juga tetap dampingin karena kan nggak bisa dilepas 100% gitu ya. Tapi karena aku ibu bekerja, otomatis aku nggak bisa 24 jam nemenin dia, pasti ada tutor yang juga selalu mendampingi gitu. Jadi ya makin gede anak kan makin banyak pengeluaran ya, pasti itu. Cuma ya yang penting kalau prinsip aku, yang penting sebagai orang tua kita nggak males. Kalau kita nggak males, kita mau usaha, pasti tiap anak tuh pasti ada berkatnya Tuhan kasih gitu sih.